kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kelompok rutinan malam ini kan, kemudian juga tempatan pas di malam Nisfu Sya'ban ini, malam Nisfu Sya'ban berarti separuh dari bulan Sya'ban. Insyaallah 15 hari lagi bulan sampean moga-moga terdapat di bulan Ramadan yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berdoa bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, karena bulan kita urut-urut sampai di bulan Ramadan kita termasuk bulan sesangat oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa Rajab di bulan Rajab, ya kan, bulan Allah, kemudian bulan Sya'ban, bulan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti dari bulan sampean sebagian ulama mentafsirkan bulan Sya'ban itu banyak nanti sholat. Kemudian bulan Ramadan kita bulan umat Nabi Muhammad SAW yang yakin di ulama berarti baru bulannya masalah kan dalam bulan semakin nikah tepat juga bulan Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ke bulan Sya'ban nikah banyak soal guna, nah kejadian-kejadian saya aku pada bulan Sya'ban. Lebih khususnya yaitu ditolongkannya perintah bulan sambian baca sholawat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nikah tahunnya bulan Sya'ban. Karenanya bulan sambian yang berarti ada bulan Sya'ban yang punya mata salat. Kemudian bulan Sya'ban nikah diantaranya Rasulullah SAW juga mendapatkan mukjizat Syakul Qamar, terbelahnya bulan. Ini juga bulan Sya'ban. Ini cerita angkor cerita terbelah bukan sesuatu yang khayalan atau bukan cerita dongeng asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu, tidak. Memang mukjizat ini benar-benar terjadi. Maka terjadi, coba sampai cek ke bulan ini, insya Allah ada garis. Kita mungkin sampai ada bakas lagi. Insya Allah mustahil. Nah, ini mukjizat kita perkara sudah bersama iman. Iman apa tidak? Seperti halnya Isra Mi'raj, seperti Isra Mi'raj. Kita pernah cerita Isra Mi'raj. Pertama kali datang peristiwa Isra Mi'raj, orang kafir Quraisy mereka tak percaya sendiri. Mustahil waktu sesingkat itu sampai dekat ke Masjidil Aqsa, kemudian nyampe Sidratul Muntaha, lagi pekor ini berarti coba ini kan diperkirakan kenangan itu dianggap, berarti laporan lebih paling sejaman gitu kan. Mereka kafir Quraisy mustahil ini, tidak masuk akal. Nah, padahal memang sesuatu di dalam agama itu sedang tak bisa yokor berakal. Sedang bisa yokor berakal, akhirnya kalah-kalah lah kita mungkin tanah kopi sampai membuang air kecil, hadas kecil, ini lebih pantas beli awudu, lebih pantas menkalah-kalah beli awudu, kan dong, tiba cowok sekeluar, kan dong, lebih pantas. Tapi kenyataan apa? Sedang nikah syariat dari Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi sampeyan, sepele di Allah Subhanahu Wa Taala jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bulan Sya'ban terjadi tahwilul kiblat. Di zaman Rasulullah nikah pernah kiblat nikah pindah dari Masjidil Aqsa. Badan sholat apa gitu? Al-Baqarah juz 2 saya sebut lagi. Kasah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 16 bulan apa kurang lebih ini. Nikah bi Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan agar jangan nikah adem kiblatnya bukan Makkah tapi kiblatnya Masjidil Aqsa, Palestina.
Masjid Aqsa. Baitul Maqdis. Ini terasa oleh Nabi Muhammad SAW masih bukan terasa berat, tapi ketika ngadep di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu terlogik ngadep dan kiblat. Akhirnya bahkan Nabi Muhammad SAW selalu melihat ke langit, ke arah langit bila perintah ngadep ke kiblat. Saking cinta ada Makkah, Ka'bah. Saking cinta. Jika akhirnya turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan perintah untuk pindah ngadep ke kiblat boleh, ngadep ke kiblat yaitu Ka'bah. Ini sampai semakin. Jadi kalau cerita semakin pasang biaya pindah boleh terkait dengan bismillah. Wahyu apa selesai? So bapak sampean mimpi saya mimpi malam tadi kan. Bi Allah Subhanahu Wa Taala saya ngadep abajatnya kok ngadep ke timur. Nah, ini kan waktu lama masuk akal dengan wahyu apa selesai. Bersampian bani Nabi apa selesai. Terakhir Nabi nikah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada pertanyaan soal Ustaz, besok ini di hari kiamat nikah Nabi Isa alaihissalam yang cerita Isra Mi'raj nikah semakin berdaya lagi nomor berapa? Nomor 2 Nabi Isa adalah Nabi Yahya. Besok di hari kiamat Nabi Isa ini meskipun belum nikah akan turun ke bumi, kemudian di bumi nikah dalam satu riwayat. Karena di antara sunnah para nabi nikah situ para nabi nikah senang ngakui potong minyak wangi. Yang kedua di antara sunnah para nabi nikah, nabi ini kan nikah sudah. Nabi ini kan nikah sudah. Moga-moga perintah sekitar keluarga, moga cepat nikah. Kalau kami sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Sekecil ada tiga contoh. Tanggit Tengah berdiri jamaah atau suruh. Nampak pada sholat tasbih. Marisa, insya Allah sholat tasbih mensampian kosong kilore, tapi mensampian kedua janji perlu kita mendapat. Tak wajib cuma ini Nabi Isa alaihissalam besok turun ke bumi keluarga, tapi apakah Nabi Isa nikah tetap artinya dianggap Nabi terakhir? Nabi Bunten. Nah ini jawabannya Bunten. Memang Nabi, tapi tetap Nabi terakhir nikah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Isa akan mengikuti syariat cara ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib sholat waktu, wajib puasa dan sebagainya. Nah, ini diantaranya pindah kiblat. Di antaranya kewajiban dalam bulan Sya'ban saya tolong lagi di Allah Subhanahu Wa Taala nikah wajibatin apa Ramadan kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kasatoron kewajiban kasar wajibatin di bulan Sya'ban. Kemudian nyampe lah ke bulan Ramadan. Sudah sampai anak bermira cerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW selama hidupnya apa Ramadan selama kali? Sangat kali. Berarti kewajiban akasah nikah di Allah Subhanahu Wa Taala etolon nakil ketika Rasul SAW nikah ampun umur orang lebih saya sangat kali. Umur Rasulullah itu sudah telur orang yang sangat. Kurang lebih saya katakan. Jadi Nabi Muhammad SAW nikah apasah sangat kali. Saya situ nikah lengkap telur keluare. Saya belum kali nikah sangat ekor karena budaya sangat ekor. Artinya apa? Belum sampai soal yang tenang. Soal panah belum sampai begini ke pasar Ramadan sangat ekor. Itu kan budaya sangat ekor. Maksudnya tambah telur di bibir saja kan bentar lagi.
merubah bulan nikah. Karena kenapa? Karena perjalanan sederhana makhluk Allah Subhanahu wa taala ini sudah diatur fi falaki yasbahu. Semuanya ini berjalan pada peredarannya, pada porosnya masing-masing. Oleh karenanya kudu bersampian di antara kewajiban puasa Ramadan ini kudu bersampian lamun syaratat lamun ningali hilal bulan sabit. Sampean pun bisa ningali hilal tapi tak mungkin bisa umpama lalu tak bisa cuma semakin kalau beda cara mungkin pakai teropong dan apa bisa melihat hilal bulan sabit. Maka besoknya sudah dianggap wajib sholat atau wajib puasa Ramadan. Tapi andai kan seumpama tempat mendung, hujan atau mendung, sekarang ini kan nyokok hilal, kita pasaan Ramadan. Ini maka kembali kepada bitongan saya nyamain hesab, saya nyamain hesab. Itu beda cara masing-masing nanti hesab. Di bulan sampian mata paham kita usaha seperti ada yang mengumumkan lagu apa? Misalkan jadi kami cerita cara nanti, cerita sedikit sejarah. Kenapa kok beda sampai musyawarah biasa kan seperti ini? Nentu aja. Padahal udah sampai konik, penanggalan itu lebih. Terasa semakin tua dengan penanggalan. Tanggalan beragam terasa. Pasangan tanggalan itu ada. Jangankan tahun ini masalah ini. Insya Allah sama setahun yang akan datang, itu penanggalan lebih semakin bisa. Karena mengikuti bitongan sesuai dengan aturannya. Jika belajar yang mana biasa pelajaran biasa yang mana ilmu falak kita usaha potret yang penting untuk belajar di apa kita cuma cerita seperti kuliah bersampian ilmu falak seperti kuliah bersampian soal papan sampian lahir biasa ulang tahun hari apa dia bulan apa dia di soal bulan Agustus. Saya lahir itu bulan Agustus tahun 1945 pas Agustus jadi hari kemerdekaan. Ini kan tahun 1945 ini kan Hijriah itu bulan apa ini kan yang mengalah dari kita. Belum saya tahu nih kan lahir Hijriah itu bulan apa? Kita tahu nih kan orang-orang lahir insya Allah pada ulang tahun bulan Maret, bulan Februari, bulan Agustus, September, Desember sampai Desember. Saya paham jalan yang sampai. Lahir bulan Rejab, bulan Sabar, Agustus. Cara mengerawat ini kan itu bisa. Harus makin tabai, seperti sampai nasi HP itu. Anak modern ini kan lebih gampang, lebih gampang. Sudah pakai HP, pakai lah. Ini kan telasan tahun 2000 itu 2000 berapa semakin? 2002 telasan tahun 2001 itu pakai apa ya? Contoh ya, untuk anak-anak cuma semakin. Tapi kita bisa, hasilnya bisa ya tapi kita tetap butuh, kita tetap butuh. Kita tahu di jalan kita tahu di masalah, kereta di itu. Jadi di bulan Syaban nikah diwajibkan puasa, mulai turun bulan puasa. Begitu juga bulan Syaban ini turun perintah zakat, bulan sampean zakat. Jadi kalau zakat aku biasa, zakat fitrah, zakat fitrah. Jika kewajiban turun bulan Syaban dan seterusnya. Kemudian di antara di sholawat bulan Asar, kemudian di bulan Syaban nikah penting juga biasanya dia dalam dua juga sebelum lagi bulan malam nisfu Syaban nikah malaikat nikah ngangkat amal bulan Syaban yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah dalam situ dua ya. Moga-moga amal bulan Syaban ini kayak paling khusus bulan Syaban nikah termasuk amal juga bagus sudah moga-moga kesalahan dalam sebulan dalam setahun sepokor bahkan mulai dari bulan Syaban lahir yang ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan bulan Syaban. Kemudian ma'asyiral hadirin bulan Syaban ini sangat panjang ibadah itu riwayatnya terangan banyak seorang yang mengerjakan. Setelah tadi bulan Syaban ini masuk ke bulan Ramadan. Insyaallah bulan Syaban masuk
bulan Ramadan. Tapi tak sekap bina-bina sampeyan nikah oleh sukses masuk di dalam Ramadan. Begitu. Pada sekian level top bulan Ramadan. Pada sekian ya seperti norok. Pada sukses di bulan Ramadan. Jadi semuanya itu tergantung ke setiap masing-masing bulan sampeyan. Tergantung bulan Syaban itu. Oleh karenanya pada situ semacam ini faedah bulan Syaban nikah banyak golongan orang-orang yang tak oleh seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saya orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikut di bulan Syaban, tapi kalau musyrik tetap tak oleh apa? Kan seperti ini. Kemudian orang yang musuhan di orang lain, di tetangga, di keluarga. Jika masuk bulan Ramadan atau masuk bulan Syaban, kita oleh kenapa? Karena musuhan. Tanya apa? Padahal tanya apa lain kita boleh yang kenapa? Maka perlu bersamaan oleh menanding kesalahan dari orang lain, dekat sekolah orang lain. Mungkin ada bina berdemi orang lain dan lain jangan gengsi, kita orang ini jangan gengsi. Bersamaan insya Allah lebih dulu karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak kerjaan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang selalu gini kan Kamoswan memutus silaturahmi kepada keluarga, kepada sanak famili. Sudah itu semua parodi saya sampai itu. Sudah aja kata yang taren, sampai di kesalahan orang hidup itu biasa di sana. Ini biasa. Yang boleh bersamaan itu bani manusia yang sempurna. Saya sempurna ini masih tuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mengatakan cahaya orang lain nikah lebih better lah dulu sampai nikah nyongkok kebagusan. Benar kedua jodoh. Baru belum bersampai aja gerbang suudon kepada orang lain. Dan itu menunjukkan menghati belum bersampai itu juga biasa suudon terus ke orang lain. Dari orang ini ya, hari ini seperti ini ya. Tak senang saya kalau seterusnya seperti ini. Nah, seterus saya atau terlambat kita itu kain. Padahal saya lihat tadi, saya seterusnya begini. Manusia dalam sampah tadi. Tidak ada tapi saya buka ini balik atau karan dengan. Insya Allah kata sampah nemonin sampean atau karan kan sampah. Selalu husnuzon. Makanya husnuzon itu tak bakal salah, pasti benar meskipun kenyataan salah tak tepat, tapi husnuzon insya Allah pasti benar. Nah, jadi seperti itu. Di antaranya orang yang tidak mendapatkan rahmat di bulan Syaban, pengaku domba. Ini saudara yang bu senang menyolong orang lain orang senang kalau dia bilang ada orang seperti ada kemudian berikutnya orang yang tidak dapat rahmat orang yang sombong. Ini kalau yang turun jannah maka nabi qalbihi biskal dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong. Titik pada sifat sombong kita masuk surga. Iblis ini hanya mengatakan anak khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hanya mengatakan ketika Allah perintah sujud dan Nabi Adam, hanya mengatakan saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ampun, cuma katakan ini toh tak boleh sujud, kan? Sampai akhir hayatnya iblis dengan laknat di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersamaan itu bagus diketahui. Man tawaddaa Allah, barang siapa yang tawadhu yang kafir di Allah, wa man takabbara wa ta'ala. Barang siapa yang sombong maka akan direndahkan. Entah direndahkan di dunia, lebih-lebih waliyadzubillah sampai direndahkan ke akhirat. Kemudian orang yang tak dapat rahmat dari bulan Syaban, orang yang durhaka kepada orang tua, terlanjur durhaka mereka odi, tua apa tinggal omor, keremen Fatihah seterusnya, keremen Yasin seterusnya, insya Allah berubah. Yang awalnya statusnya ini durhaka kepada orang tua karena selalu ngeremen terus dua kepada orang tua, ini bisa berbalik menjadi orang anak yang berbakti kepada orang tua.
ini. Kemudian orang yang tidak mendapatkan rahmat untuk minum khamr adalah orang yang selalu tak rema minum khamr, minum minuman keras, sabu, ganja, seterusnya. Tak apa, lebat bulan sabar, tahu rahmat dari Allah Subhanahu. Makanya dalam sebut lagi kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan ini hukumnya haram. Apapun, kecobung ya kita. Tapi mabukkan haram, rokok, sama mobil sampean yang kayak mabuk, atau edeter misalkan mabuk haram, haram. Ya sementara ini makro, sementara makro. Apapun yang memabukkan haram. Minum air segelas nyaman, minum sedrim mabuk haram sampean minum air. Jadi jelas ini. Jadi ini kalau dimiliki oleh Roma sampean namun butuh buat sampai kaitan dan itu nyaman gitu. Saya hanya ngeliat minum itu, mabuk haram nggak sih? Kita usahanya boleh begini, jelas gitu. Tapi tidak mensegering kesocek, mensebaca nikah apapun yang memabukkan adalah najis. Mensebaca bir atau arak najis. Najis. Mensegering kesocek. Contoh apa? Kecobung, ya pada sah gaya sholat, sah apa tak sah sholat, sah, begini, sampai ada di ganja, atau tak biasa dia, ganja daun ganja, saya daun burung ganja, pada cembor begini, ya sampai seksen, apa jam, sah apa tak sah, kini itu menjongol dari sanad tol, menjongol dari tol, sampai ada begini. Kali yang mabuk ya haram jemput kokong soncen atau tak soncen. Kemudian terakhir orang setan mendapatkan yang tidak mendapatkan rahmat yang gimana orang yang membunuh orang lain tapi tak tobat. Sedang tidak saya istona susah nikah pasti bi Allah Subhanahu wa taala seorang. Pasti seorang. Yang penting atau yang penting atau dosa tok setai seorang nikah lamun kudu sampean yang selain Allah syirik dan Allah Subhanahu wa taala. Selain dosa nikah meskipun dosa lain insyaallah karena maghfirah Allah itu lebih luas pasti ya seorang Allah Subhanahu wa taala selama nyampe kudu sampean kita nyampe rongkongan selama matahari kita terbit dari barat selama kita mati belum sampai atas ini selama kita kiamat atau bertindak kemudian sampai ada panggil Allah Subhanahu wa taala penyampaian pada kantor tapi saya terima ya Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun nikah tekan pada lautan mengatakan saya beriman kepada pangeran Bani Israil al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Setia ucapan Allah atau sekitar termasuk nekrosa. Fal yauma tunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayat. Di hari ini kami jadikan badanmu Fir'aun selamat sampai hari kiamat. Beres artinya tak rosak sampai semakin beres. Suruh sampai atau ziarah antara agama Muslim. Ziarah ke Fir'aun. Jarang dikasih ziarah ke Fir'aun. Torek kontrol ziarah berenggulan misalnya kan belajar hakim ziarah dan kasar banyak istilah ke makom Imam Syafi'i makom imam biasa burda di Gunung sampai ada baca Imam Busiri kemudian makam Imam Asyadili Torek Asyadili kemudian makam Sayyidina Husin Sayyidina Ahmad bin As banyak kasar di Gunung sampai mau ke ziarah kasar Makin tak ada kafir makin tak ada baju moga-moga kesempatan dari insyaallah karena tetap ada jasa mereka agensi bi Allah Subhanahu wa taala selamat sampai hari kiamat. Sopan aja apa? Sopan aja jadi tanda sopan aja pelajaran bagi kita semuanya masih al-yawm menajika ibadalika litakuna liman khalfaka ayat supaya jadi tanda bukti bagi orang setelahnya. Itu benar sampean ayat, tanda, ibarat, pelajaran. Apakah guru bersampean
iman, perjanjian namun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau melihat sudah kebenaran sudah nyata, tapi masih belum beriman, nah ini kan aku belum sampai lebih berat. Ada yang pasti belum sampai moga-moga termasuk orang yang seiman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga termasuk orang yang husnul iman, moga-moga belum sampean demi kemuliaan Sya'ban nikah termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan apa belum sampean secara kaki fitni buat dunia wal akhirah adalah dunia malah kulli misalnya sirul Fatihah. Alhamdulillah syaitan ya Rabbana rabbana fi'ana wa anana asrafna ala asrafna wa alayna tawbah tashidu kulli hawla wa satrana wa amin rohani wa kulli walidina wa mawludina wa ali wa iswani wa sayyidil biladi wa kulli mahabba wa bi'afisna wa muslimina Nabi Ismail Allah wajudana Nabi Sabina Mustafa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa alhamdulillahi fi kulli madani wa alhamdulillahi fi kulli madani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam